Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah, taufik dan irsyadnya kepada kita sehingga kita bisa sama-sama sholat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang mana kita harapkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kita di antara penduduk langit, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di pembahasan fikih Syafi'i di kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, yang mana kita sebutkan berkali-kali bahwa Matan Abi Syuja' adalah kitab pokok dalam mazhab Syafi'i untuk dipelajari bagi para pemula. Ketika kita ingin mendalami ilmu fikih, tentunya yang paling baik para ulama menyebutkan kita fokus dulu belajar satu mazhab. Kalau kita udah fokus belajar satu mazhab, baru kita belajar masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada perbedaan ini, perbedaan itu, dan seterusnya. Dan yang terbaik adalah kita mempelajari fikih di mayoritas masyarakat kita. Kita di Indonesia bermadhabkan madhab Syafi'i, tentunya lebih utama kita belajar tentang fikih Syafi'i. Terkadang jangan sampai ketika kita melihat amaliyah orang lain, padahal ilmu kita yang sedikit, tapi kita nyangka, oh ini akidahnya beda sama kita nih orang, manhajnya beda sama kita. Padahal bukan akidahnya dia atau manhajnya dia yang beda, ilmu kita yang kurang. Padahal ini masalah fikih, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Ya. Apalagi madhab Syafi'i, terkadang mungkin kita belajar sama sebagian para ustadznya belajar di Arab Saudi. Udah kental banget dengan madhab Hambali, bawa ke Indonesia dengan madhab Hambali. Gak jadi masalah, kita mempelajari madhab Hambali juga bagus. Tapi jangan sampai kita juga akhirnya mudah menyalahkan pemahaman yang lain ketika masih kaitannya dalam masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah, prinsip, ulama empat mazhab tentunya sama, tidak ada perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab terakhir dari kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang masalah tata cara wudu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tata cara tayammum, belajar tentang najis, adab buang hajat, kemudian juga yang mewajibkan mandi dan lain sebagainya, termasuk membasuh di atas sepatu atau kaos kaki, udah kita pelajari. Matan Abi Syuja' dikenal emang kitab yang sangat ringkas, nggak bertele-tele, nggak panjang lebar, tapi mencangkup segala macam permasalahan fikih dari A sampai Z. Dari mulai taharah, nanti kita ketemu salat, kemudian zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, talak, rujuk, urusan waris, sampai masalah kriminal dan seterusnya. Mencakup semuanya di Matan Abi Syuja'. Memang Matan Abi Syuja' dikenal tidak banyak menyebutkan dalil ini apa, dalil ini, dalil. Nggak, karena dia kitab ringkas. Jadi memang isinya sudah intisari dari dalil-dalil yang ada. Tentunya Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala nggak asal sembarangan ngeluarin pendapat dari isi kepalanya, enggak. Berdasarkan madhab Syafi'i dan berdasarkan dalil-dalil juga yang sahih. Sering kita katakan bahwa ketika ada beberapa masalah tidak sesuai dengan dalil yang lebih sahih, dalil yang lebih kuat, maka kita nggak harus fanatik dengan mazhab Syafi'i. Bisa kita ambil pendapat yang lainnya yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab terakhir, tadi kita katakan di bab taharah, sebelum nanti masuk kita ke bab salat. Pembahasan kali ini tentunya ada kaitannya nanti juga sama waktu-waktu sholat, ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Makanya ilmu fikih itu seperti rantai, satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Terkadang beberapa bab kita nggak bakal paham bab misalkan tentang nanti haji, kalau belum benar-benar paham tentang toharah.
Kenapa? Karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sekarang bab terakhir di antara bab kitab Thaharah ini, yaitu bab haid, nifas, dan istihadah. Ustaz, ini kita banyak yang hadir laki-laki, akhwat yang hadir nggak banyak, sedikit. Ngapain kita belajar haid, nifas, istihadah? Ahsan, loncat aja, lewat aja. Jangan sampai kita ada pemahaman yang demikian. Kenapa? Bab haid, nifas, dan istihadah penting banget untuk kita pelajari. Walaupun kita laki-laki. Walaupun kita nggak mengalaminya dalam kehidupan kita langsung sehari-hari, tapi kan banyak wanita-wanita yang ada di sekeliling kita. Istri kita, anak perempuan kita, adik atau kakak perempuan kita, orang tua kita, tante kita, bibi kita, mungkin tetangga kita, mungkin pembantu yang kerja di rumah kita. Wanita-wanita yang ada di sekitar kita, selama mungkin banget kita untuk kasih tahu, kita dakwahi, kita dakwahi. Apalagi bab haid nifas ini nanti ada kaitannya dengan bab sholat. Karena banyak para wanita, para akhwat, gak tahu tentang nanti kaitannya di bab sholat ini. Ketika beres haidnya di waktu tertentu, apa yang harus dilakukan? Banyak di antara kaum muslimah belum tahu. Kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita laki-laki yang mengayomi, mendidik wanita, harus kita tahu istri kita, oh kamu udah beres haidnya, kamu lakukan ini, dan ini. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bab ini. Dan bab ini luar biasa, kaitannya panjang lebar sebenarnya. Kaitannya nanti masuk ke bab zina, kaitannya nanti masuk ke bab kehamilan, kaitannya masuk tentang waris, nanti kaitannya masuk tentang hak pengasuhan anak, nasab. Ini dari bab haid, nifas, dan istihadah. Jadi penting belajar bab ini. Makanya sekelas Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Madhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal, hafal alfi hadis, 1000 dikali 1000 hadis, 1.000.000 hadis. Beliau hafal beserta sanad-sanadnya, belajar haid dan nifas 8 tahun. Kita yang ecek-ecek, baru belajar sekali 2 kali ikut kajian, kadang ngerasa Syekhul Islam, bisa berfatwa aja. Imam Ahmad ibn Hanbal belajar haid nifasnya aja 8 tahun. Maka penting kita sekali lagi untuk mempelajari bab ini. Baik, di pembahasan haid dan nifas ini, Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala memulai perkataannya dengan faslun fi bayani ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Oke, kita tuliskan. Haid, nifas, dan istihadah. Ini tentunya masing-masing punya definisi yang berbeda. Haid, nifas, dan istihadah. Disebutkan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wa yakhruju minal farji 3 dima. Keluar dari kemaluan wanita 3 jenis atau 3 macam darah. Damul haid, itu darah haid, wan nifas, darah nifas, wal istihadah, dan juga istihadah. Kita akan jelaskan definisi masing-masingnya. Termasuk nanti kita harus tahu flek, keputihan, dan lain sebagainya. Kemudian fal haid huwal kharij min farjil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah. Adapun haid, darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam kondisi normal, dalam kondisi wanita itu sehat, ya. Dan bukan karena sebab setelah melahirkan. Ya, siklus bulanan seorang wanita. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka wanita otomatis haid. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau misalkan perempuan hamil, kan biasanya bilang misalkan ke suami, mas aku telat, oh coba tunggu berapa hari, kemudian misalkan pakai test pack, ternyata hamil. Maka haid ini juga hitungan orang hamil diketahui dari haidnya dia, ya. Maka haid ini siklus normal bagi seorang wanita. Justru mohon maaf, ketika misalkan wanita tidak haid, perlu diperiksa, berarti belum dikatakan normal. Makanya haid adalah kondisi yang normal bagi seorang wanita yang sehat. Dan tentunya bukan karena sebab melahirkan. Adapun
ciri-ciri darah haid bagaimana? Walaunuhu aswad muhtadim ladza. Ciri-ciri darah haid itu bukan merah seger kayak darah kita yang jatuh luka, enggak ya. Tapi merahnya agak kehitaman. Warna dan ciri-ciri haid penting untuk kita ketahui biar bisa membedakan ini darah haid yang normal atau darah nifas atau misalkan darah istihadah atau flek atau keputihan dan yang lainnya. Maka salah satu ciri-ciri haid ini diketahui dari warna. Warnanya dia biasanya bukan merah seger kayak kita habis jatuh luka. Tapi dia warnanya agak kehitaman. Kemudian kental, nggak encer, dan agak bau. Ya. Dan ini normal. Wanita sebersih apapun, seresik apapun, menjaga kebersihan tubuhnya, namanya darah haid emang pasti bau. Ya. Ini khas. Beda dengan darah kalau misalkan kita luka jatuh, merah, seger, nggak terlalu kental, terus ya nggak bau. Sedangkan darah haid agak kehitaman, kemudian dia lebih kental, dan juga dia memiliki bau. Ya, baunya tidak sedap tentunya. Kemudian wan nifas huwal kharij aqibal wiladah. Adapun darah nifas, dia yang keluar tentunya setelah melahirkan. Wal istihadah huwal kharij fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Adapun darah istihadah, ini adalah darah penyakit. Darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar siklusnya, bukan ketika dia sedang siklus haid dan juga bukan dalam kondisi nifas. Makanya secara umum darah istihadah dia warnanya nggak kehitaman, merah, bahkan merahnya mungkin segar. Kemudian nggak kental, biasanya lebih encer dan nggak terlalu bau busuk. Baunya nggak seperti darah haid. Ini istihadah. Dari sini kita tahu ciri-ciri. Oh, kalau darah haid ciri-cirinya kayak gimana? Kalau istihadah ciri-cirinya kayak gimana? Sedangkan kalau nifas gampang. Ya jelas orang setelah melahirkan maka keluar darah nifas. Sedangkan kita setelah kita tahu definisi tadi haid, nifas, dan istihadah, kita perlu tahu masa minimal haid, masa minimal nifas. Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala ketika mengatakan definisi waktu ya, haid bagi wanita, beliau menyebutkan wa aqallul haid yaum wa lailah. Minimal haid itu sehari semalam. Minimal 1 hari. Ini minimal darah haid. Ya. Minimal 1 hari. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruhu 15 yaum. Dan maksimal dia 15 hari. Maksimal haid itu 15 hari. Maksimal 15 hari. Sekali lagi ini sangat penting kita mengetahui batasan minimal dan juga maksimal haid. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa ghalibuhu sittun aw sab'. Dan kebanyakan wanita rata-rata 6 atau 7 hari. 6, 7, 8 hari. Ya. Kebanyakan perempuan. Mayoritas wanita, mayoritas kurang lebih 6 sampai 8 hari. Untuk haidnya, siklusnya. Dan biasanya para wanita tahu tanggalnya, biasanya kebanyakan, kita katakan kebanyakan wanita, mayoritas wanita, siklusnya itu rutin. Setiap bulan tanggal segini, bulan depannya tanggal segitu, nggak jauh biasanya. Ya kalaupun ada perubahan mundur 1 hari, 2 hari, atau maju 1 hari, 2 hari. Biasanya seperti itu. Ya, walaupun sebagian perempuan atau sebagian wanita, ada yang siklus haidnya nggak pasti. Bulan ini tanggal berapa, bulan depan loncat lagi, bulan depannya loncat lagi, dan seterusnya. Tapi kita katakan hukum Islam itu walaupun membahas tentang mereka yang minoritas, tapi kebanyakan kita bahas tentang masalah mayoritas. Ya. Karena minoritas, walaupun ada hukum-hukumnya, cuman itu kasuistik lah. Kasus-kasus tertentu jarang terjadi. Kita katakan yang kebanyakan manusia, yaitu ya 6 sampai 8 hari. Ustaz,
istri saya kalau haid 12 hari, ya nggak jadi masalah, tetap normal. Kenapa? Karena masih masuk batasan ini, minimalnya 1 hari, maksimalnya 15 hari. Ada yang istrinya 13 hari, 14 hari, ada. Ya. Kenapa? Kaitannya dengan hukum-hukum yang lainnya. Mohon maaf, termasuk dalam masalah hukum jima, tentang masalah bersetubuh. Harus tahu. Karena ketika haid, jelas hukumnya haram untuk disetubuhi istrinya. Ya. Kalau misalkan naudzubillah, nekat suaminya, nggak tahan, nggak sabar, ngelihat istrinya udah kabita banget, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Padahal istrinya lagi haid, dosa apa enggak? Dosa. Harus taubat dan harus bayar kafarah. Kafarahnya sedekah sebanyak 1 dinar, 4,25 gram emas murni. Ya. Dikaliin aja misalkan emas, kalau kita di Indonesia secara umum pakainya misalkan itu kan emas antam, 1 gramnya berapa, kali 4,25 sedekah sebanyak tersebut. Ya. Ini untuk kafarahnya. Kenapa? Karena ini termasuk dosa, ya. Termasuk dosa dan harus tobat nasuha. Harus ditahan. Kaitannya dengan masalah haid tadi, ya. Dengan juga kondisi ketika bersetubuh antara suami dan istri. Yang nanti akan dibahas sendiri oleh Al-Imam Abu Syuja, batasan apa aja sih yang boleh dilakukan oleh suami istri ketika istri sedang haid. Ya. Kenapa? Karena mungkin suaminya yang biasa rutin setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, ini harus puasa selama 7 hari, puasa selama 8 hari, berat, pasti berat. Maka ada batasan-batasan syariah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian setelah kita tahu minimal haid dan maksimalnya dan rata-rata wanita itu berapa hari, Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya dengan masalah nifas. Beliau mengatakan wa aqallu an-nifas lahdhah wa aktsaruhu sittuna yauma wa ghalibuhu arba'una yauma. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan nifas minimalnya waktunya berapa hari sih? Beliau katakan minimal yaitu sesaat. Lahdzah. Jadi mungkin aja satu kasus terjadi orang setelah melahirkan keluar darahnya nggak nyampe sehari udah selesai nifasnya. Mungkin bisa, ya. Tapi ini jarang terjadi. Tapi mungkin. Makanya kita penting sekali lagi tahu batasan minimal dan maksimal, baik itu haid maupun nifas. Kemudian maksimal, beliau katakan ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan maksimal 40 hari, ada yang mengatakan maksimal 60 hari. Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, beliau lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan maksimalnya 60 hari. 60 hari. Sekali lagi, ini kasus mungkin terjadi, tapi jarang. Saat kenapa sih kita harus tahu batasan minimal maksimal? Kaitannya nanti bab sholat. Wanita, kalau kita udah tahu maksimal 15 hari, hari ke-16, hari ke-17 masih keluar darah. Berarti udah bukan haid lagi. Nanti masuknya ke istihadhah. Wajib sholat, wajib sholat. Wajib puasa, wajib puasa. Kita harus tahu maksimalnya 60 hari. Di hari ke-50 masih keluar darahnya. Menurut pendapat Abu Syuja, berarti karena maksimalnya 60 hari, hari ke-50 dia udah nggak wajib sholat. Maksudnya masih nggak wajib sholat. Masih nggak wajib puasa. Kenapa? Karena belum nyampe batasan maksimal. Misalkan sampai ada yang keluar 70 hari, begitu di hari ke-61 udah wajib sholat. Udah wajib puasa. Kenapa? Sudah melewati batas maksimal. Makanya penting, sekali lagi tadi kita tahu batasan minimal dan batasan maksimal. Oke. Kemudian Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala juga menyebutkan rata-rata wanita banyak yang berapa hari. Beliau menyebutkan 40 hari. Ya. Walaupun sekali lagi masalah maksimal juga ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat 40 hari. Berarti di hari ke-41 kalau masih keluar darah tidak dikatakan nifas, tapi dikatakan istihadhah. Maka di hari ke-41 wajib puasa, wajib sholat. Walaupun masih keluar darah, iya, walaupun masih keluar darah. Ya. Ini minimal sesaat, nifas itu maksimalnya 60 hari, kemudian rata-rata 40 hari. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah
antara satu haid, siklus haid 1 bulan dengan bulan yang berikutnya itu ada jenjang berapa hari. Beliau mengatakan di sini wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman wala hadda li aktsarih. Dan batasan jeda antara satu haid dengan haid berikutnya minimalnya 15 hari. Nah, misalkan wanita ada yang haid tanggal 1 sampai tanggal 15 misal. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Hitungannya pakai hijriah ya, bukan pakai masehi. Ya, hitungannya pakai hijriah. Walaupun mungkin istri kita, keluarga kita di rumah biasa ngitung pakai masehi, cuman kalau nanti beberapa hitungan syariat kita pakainya hijriah. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 15 Muharram misalkan. Dia haid. Maka minimal dia suci tanggal 16 sampai tanggal 30. Nanti begitu bulan 1 tanggal 1 Safar mungkin dia haid lagi. Maka disebutkan oleh Imam Abu Syuja tadi minimal suci itu 15 hari. Jadi antara satu haid dengan haid berikutnya ada fase 15 hari. Itu minimal, maksimal ya nggak ada batasan, dalam arti mungkin 16 hari, 17 hari dan seterusnya. Karena kan siklusnya tadi perempuan mungkin nanti dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Muharram. Habis itu dari tanggal 8 sampai tanggal 2 Safar kosong tuh udah 20 harian. Ya kan? 23 hari, 24 hari. Nanti dia baru dapat lagi tanggal 5 Safar. Bisa jadi. Makanya yang kita perlu ketahui sebenarnya lebih ke batasan minimal. Ustaz, pusing, bingung, nggak usah bingung. Balik lagi ke sini aja. Haid maksimal 15 hari. Nggak usah dipikirin kalau pusing, kalau bingung antara satu haid dengan haid yang lainnya. Cukup ini mewakili. Maksimal haid 15 hari. Maka dari situ dipahami minimal suci antara satu haid dengan haid berikutnya juga 15 hari. Kemudian beliau mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah 9 sinin. Dan wanita ketika dia haid usianya paling kecil itu 9 tahun. Ya, mungkin sekarang 9 tahun kurang lebih anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD ada yang haid? Mungkin. Anak kelas 5, kelas 6 haid. Sekali lagi hitungannya hijriyah. Ya, jangan bingung, anak saya baru kelas 3 kok udah haid. Ya kelas 3, tapi hitungannya hijriyah mungkin dia udah 9 tahun. Maka wajar, normal. Ya. Jadi wanita paling kecil itu dia bisa haid di usia 9 tahun. Seperti sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha haid beliau di usia 9 tahun. Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usia berapa? Usia 7 tahun. Dinikahinya, tapi nggak digauli sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai usia 9 tahun beliau haid, baru sudah dewasa, sudah dikatakan wanita dewasa, kemudian baru digauli setelah usia 9 tahun, dan Aisyah menjadi janda di usia 18 tahun radhiyallahu taala. Tapi jangan dipikir waliyadzubillah yang enggak ya, sebagaimana syubhatnya orang-orang liberal, Nabi SAW suka sama anak usia di bawah umur dan seterusnya. Enggak ya. Di kita aja masih ada ya, di daerah-daerah mungkin di beberapa kampung wanita nikah umur 12 tahun, 13, 15. Apalagi di zaman itu beda zaman, tentunya beda kondisi. Dan Aisyah nggak sembarangan, didikannya Abu Bakar usia 9 tahun juga udah matang, udah dewasa, udah siap menjadi istri. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan setelah membahas tentang wanita haid usia minimalnya 9 tahun. Kemudian juga masalah batasan usia maksimal. Mungkin wanita ada yang 9 tahun haid, belum ada yang 10 tahun, yang 11, 12, 13, 14, 15 tahun. Kalau udah 15 tahun, udah dikatakan balik. Ya, udah dikatakan akil balik. Begitu juga dengan laki-laki. Ya, sama. Laki-laki juga minimal 9 tahun dia bisa mimpi junub, bisa dikatakan sudah menjadi pria yang balik.
Adapun wanita juga sama 9 tahun dan maksimal di usia 15 tahun. Biasanya secara umum wanita nggak melebihi usia 15 tahun dia haid. Ya. Kelas 3 SMP biasanya rata-rata sudah haid. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ke bab hamil. Ya, kenapa? Karena ada kaitannya ke nifas. Tentunya nifas nggak lepas dari masalah kehamilan. Beliau mengatakan dan minimal usia kehamilan berapa bulan kira-kira? Wanita bisa hamil kemudian melahirkan bayi yang normal, yang sudah punya fisik secara utuh walaupun prematur. Berapa bulan? Berapa bulan? 7? Ada versi 9? 8? Khilafiyah di antara ulama Cikaret Hijau. Beliau menyebutkan yaitu minimal wanita hamil usianya 6 bulan. Bab ini nggak main-main, penting banget. Tahu minimal wanita hamil. Kaitannya banyak, kaitannya banyak banget ke bab-bab syariah. Harus tahu minimal kehamilan. Minimal hamil sama dengan 6 bulan. Maksudnya apa 6 bulan? Wanita setelah adanya pembuahan, kemudian dia hamil, kemudian dia melahirkan, bisa lahir bayi yang normal, dalam arti punya fisiknya secara normal, hidup bayinya, walaupun prematur, ini usia kandungan 6 bulan. Ustaz, dapat rumus ini dari mana? Dari Al-Quran. Ulama menghitung 6 bulan ini dari Al-Quran rumusnya. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam satu ayat, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Oke? 30 bulan. Allah katakan tadi, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Hamil dan menyusui selama 30 bulan. Oke? Satu ayat. Ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. Maka keluarlah rumus 30 dikurangi 24. Hasilnya adalah 6. Jadi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, Allah mengatakan hamil dan menyusuinya 30 bulan. Di ayat lain Allah menyebutkan menyusui selama 2 tahun. Yang mana maknanya adalah 24 bulan. 30 kurang 24, 6. Ini bukan cocok logi ya. Ini hitungan ulama. Semua mazhab rata-rata sama begini. Bukan dicocok-cocok cari-cari angka, enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan tentang masalah minimal hamil, enggak. Tapi dari sini aja udah jelas. Ya. Ini enggak terlihat mengada-ngada, enggak. Memang seperti ini. Hamil menyusui 30. Ayat lain menyusui 24. Udah 30 kurangi 24, maka ketemu angka hamilnya. Yaitu 6 bulan. Ya. Nah, kemudian ini minimal kehamilan. Sekarang kita pengen tahu maksimal kehamilan. Maksimal kehamilan. Maksimal. Maksimal. Berapa lama? 10 bulan. 12. Berapa lagi? Khilafiyah lagi. Ulama Cikaret. 9,5. Tambahin lagi dikit. Taib. Ini masalah khilafiyah di antara ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berapa sih batasan maksimal hamil? Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, kalau kita dengar mungkin rada kaget. Beliau berpendapat maksimal usia kehamilan adalah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Hah? Udah kayak cicilan motor. 48 bulan. Ya. 12 kali 4, 48 bulan. 4 tahun. Ini pendapat Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, kita walaupun belajar fikih nggak boleh fanatik. Emang ini pendapat sebagian ulama. Ulama Syafi'iyah di antara Imam Abu Syuja dan beberapa ulama lainnya berpendapat
4 tahun atau 48 bulan. Ulama madhab-madhab lainnya juga sama. Ada yang berpendapat bahwa usia kehamilan itu maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, ya. Baik itu sebagian dari madhab Syafi'i, sebagian dari madhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali, yaitu maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Atau 12 bulan. Ya. Kalau sekarang udah ada HPL, orang mau melahirkan tanggal sekian, kurang lebih insya Allah 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Kalau udah lebih, mau nggak mau, ya sesar udah lebih dari 9 bulan, seminggu, 2 minggu, udah nggak bagus untuk kehamilannya. Udah banyak studi-studi secara ilmiah bahwa kalau misalkan kehamilan nggak bisa sampai 10 bulan lebih, nggak bisa. 10 bulan kalau belum lahir juga, ya mau nggak mau mungkin harus di sesar. Ya. Ini kaitannya dengan masalah minimal dan maksimal kehamilan. Sekali lagi, walaupun ini bab haid nifas dan istihadah, ini bab penting. Nanti kaitannya juga ke mana-mana. Nanti kita akan jelaskan, bismillah. Baik, itu tentang masalah minimal kehamilan dan juga maksimal kehamilan. Kita katakan normalnya rata-rata kehamilan berapa lama? 9 bulan. Ya, 9 bulan. Kemudian setelah kita tahu haid, kita udah tahu nifas, kita juga udah tahu tentang minimal kehamilan, maksimal kehamilan, rata-rata semuanya, kita balik lagi ke istihadah. Maka istihadah adalah darah yang keluar selain haid, selain nifas. Selain haid, selain nifas. Berarti apa? Berarti istihadah ini yaitu darah yang ciri-cirinya nggak kayak ciri-ciri darah haid. Dia nggak hitam, dia nggak kental, dia nggak bau. Tadi udah kita sebutkan. Dan keluar biasanya di luar siklusnya. Seorang wanita biasa haid tanggal 1 sampai tanggal 8. Tiba-tiba di tanggal 20 keluar darah. Bilang ke suaminya, "Mas, aduh saya keluar darah nih." Kalau suaminya nggak ngerti ilmu fikih haid istihadah, "Oh udah, jangan sholat, jangan puasa, haid kamu." "Oh gitu ya mas." "Oh iya, udah, pakai pembalut." Nggak sholat, nggak puasa. Misalkan di bulan Ramadan. Yang nanggung dosa siapa? Suaminya juga. Kenapa? Berfatwa tanpa ilmu. Tapi kalau suaminya udah belajar bab haid, istihadah, nifas, oh ini bukan di waktu normalnya. Kamu biasanya tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 8 mas. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Hitam nggak? Enggak sih, tadi darahnya kelihatannya kayak seger. Bau? Enggak terlalu bau. Kental? Enggak. Oh istihadah. Tetap puasa, tetap sholat. Tahu ilmunya. Kenapa? Di luar siklus. Itu darah istihadah. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan hal ini yang keluar dari kemaluan wanita, ada istilahnya keputihan. Iya. Keputihan ya, mungkin pernah dengar. Keputihan khilafiyah di antara ulama, apakah keputihan itu najis ataukah bukan? Ya. Ada yang mengatakan keputihan itu najis, ada yang mengatakan bukan. Tapi Allah Ta'ala alam, dalam hal ini yang kuat dia tidak najis. Walaupun khilafiyah sebagian ulama mengatakan najis. Tapi yang kuat Allah alam tidak najis. Ini keputihan dan tetap wajib sholat, tetap wajib puasa kalau keputihan. Ustaz, istri ana kadang keluar flek. Ya, flek sebelum haid. Flek ini biasanya keluarnya nggak banyak. Biasanya keluarnya sedikit. Flek ini bisa dikaitkan dengan istihadah, bisa dikaitkan dengan haid. Kalau tadi keluar di luar siklusnya tanggal 1 sampai tanggal 8. Oke. Tiba-tiba keluar kayak flek di tanggal 20. Jelas istihadah, nggak ragu lagi. Itu istihadah. Wajib sholat, wajib puasa. Yang jadi pertanyaan, ketika flek itu keluar ketika dekat masa-masa haid. Seorang wanita biasa haid dari tanggal 3 sampai tanggal 9 misalkan. Keluar flek di tanggal 2. Dikaitkannya istihadah atau haid?
Istihadah atau haid? Flek keluarnya sedikit, nggak banyak. Kemudian warnanya juga nggak hitam-hitam banget. Merahnya kadang agak segar. Hah? Khilafiyah di antara ulama. Bukan khilafiyah antara ulama, ini khilafiyah beneran ini. Khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan haid, maka konsekuensinya apa? Nggak sholat, nggak puasa. Ada yang mengatakan istihadah, maka konsekuensinya sholat, puasa. Nah, Allah Ta'ala alam dalam hal ini yang rajih, walaupun masalah khilafiyah ya, yang rajih tetap dikaitkan dengan haid. Nggak sholat ya, nggak puasa. Kenapa? Karena dia udah deket sama siklusnya. Dengan catatan, udah kerasa dia, orang perempuan kalau mau haid, ya kan, sakit perut. Kalau istilah orang Sunda, sumbilangan ya. Udah kerasa nggak enak perutnya, udah sakit, udah apa. Oh, berarti darah yang keluar, flek itu dikaitkan dengan haid. Kenapa? Karena udah ada masa-masa sakit perut, nggak enak, udah kerasa kayaknya udah mau haid deh. Nggak lama keluar flek. Maka flek ini dikaitkan dengan haid. Dianggapnya haid. Maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Tapi puasa diqadha. Lain halnya kalau nggak ada ciri-ciri, nggak ada rasa, nggak ada apa, tiba-tiba keluar aja fleknya. Ini baru istihadah. Ya. Dan secara umum, simpelnya flek, kalau dia dekat dengan masa-masa haid, maka dianggapnya haid. Apalagi disertai dengan sakit perut tadi. Tapi kalau keluarnya di luar masa-masa haid, maka dianggapnya dengan istihadah. Maka istihadah sekali lagi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Maka kaitannya tadi, seorang wanita biasa misalkan dapatnya siklusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Oke? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tiba-tiba dia udah beres di tanggal 9. Di tanggal 12 dia keluar lagi darah sedikit. Haid atau istihadah? Nah, haid. Dilihat tanda berikutnya dari ciri-ciri. Darahnya nggak hitam, darahnya seger, nggak bau, nggak kental, maka istihadah. Walaupun di tanggal 12. Kenapa? Karena lihat dari siklus. Penting tahu siklus. Siklusnya berapa hari? Oh, siklusnya 8 hari, siklusnya 7 hari, 6 hari, 6 sampai 8. Nggak pernah sampai 12 hari seumur hidupnya. Tiba-tiba udah beres padahal. Udah mandi, bahkan udah hubungan sama suaminya. Tanggal 12 keluar lagi. Dilihat juga dari ciri-cirinya. Ya. Maka ciri-ciri ini penting. Saat keluarnya lagi tanggal 16, jelas istihadah. Jelas istihadah. Kenapa? Wanita haid itu nggak lebih dari 15 hari. Ustaz, hari ke-16 darah yang keluar masih agak hitam, masih bau, masih kental. Haid atau istihadah? Istihadah. Kenapa? Maksimal 15 hari. Dan Allah Ta'ala alam biasanya kalau udah sampai 15 hari, udah hari-hari terakhir tuh udah nggak deres lagi. Dan udah nggak kayak gitu lagi ciri-cirinya. Biasanya yang deres tuh hari-hari awal, udah mau akhir dia udah nggak terlalu deres. Dan ciri-cirinya udah nggak menghitam lagi, udah mulai agak merah lagi, memudar lagi warnanya. Ya. Maka kaitannya dari bab ini apa tadi? Ketika haid, jelas haram seorang suami menggauli istrinya. Kalau kita tahu, pasti itu adalah haid, haram. Tapi kalau istihadah, boleh nggak? Boleh, halal. Kenapa? Karena dia bukan haid. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, yaitu ketika wanita sedang haid. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Surat Al-Baqarah. Allah melarang masalahnya ketika wanita sedang haid. Adapun ketika sedang istihadah, enggak, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Makanya ketika istihadah ini tidak diharamkan untuk melakukan hubungan badan. Makanya penting kita tahu haid, nifas dan istihadah untuk maslahat kita juga laki-laki. Tahu kapan kita boleh dihalalkan berhubungan dengan istri, kapan tidak boleh berhubungan dengan istri. Udah masuk waktu. Kita break dulu dengan azan, nanti insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan haid, ya, banyak dari kaum muslimin ataupun muslimat belum mengetahui tentang tabel haid. Apa yang harus dilakukan ketika wanita berhenti haid?
Simpelnya, ya, kita bagi ada 7 waktu berhenti haid. Oke. Waktu berhenti haid. Ya. Waktu berhenti haid, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini kaitannya sama bab sholat. Ya. Waktu berhenti haid yang pertama yaitu ketika seorang wanita berhenti haid di waktu sebelum subuh, tapi masih waktu isya. Misal, seorang wanita udah tahu siklusnya 8 hari, 7 atau 8 hari. Jam 3 malam, dia pengen pipis. Akhirnya di kamar mandi. Sekalian dia ngecek. Ya. Sekalian pakai ngecek, biasanya wanita bisa ngeceknya pakai tisu ya. Pakai tisu, dicecep-cecepin, ditempel-tempelin ke area kemaluannya. Biasanya kalau sudah bersih, ada cairan bening atau putih. Tapi kalau masih ada darah, walaupun sedikit, berarti belum selesai haidnya. Ketika misalkan jam 3 malam dicek, ya, kemudian ternyata sudah suci, sudah bersih. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Misalkan suaminya tahu, bangun. Kenapa kamu bangun? Tadi pipis mas. Terus, udah 8 hari kan? Udah cek, udah beres. Coba, udah alhamdulillah. Udah cepet-cepet mandi sekarang. Oke, istrinya mandi. Maka harus yang dilakukan pertama kali adalah wajib mandi. Ketika itu juga nggak boleh ditunda. Duh mas, jam 3 malam dingin. Ntar aja deh mandinya sekalian mau sholat subuh. Masak air, mandi pakai air hangat. Ketika itu juga nggak boleh ditunda. Mandi wajib. Beres mandi wajib, kata suaminya, alhamdulillah. Boleh langsung bercocok tanam? Enggak. Jangan dulu, sabar dulu, tahan dulu. Jangan langsung, oh udah alhamdulillah suci, bismillah. Enggak. Tunggu. Istri kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Sholat. Sholat apa? Sholat isya. Wajib sholat isya. Oke, wajib sholat isya. Begitu istrinya salam sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung tarik, ayo. Boleh? Hah? Nggak boleh. Udah nggak sabar aja, udah mupeng aja. Kok udah boleh? Nggak, belum boleh. Ingat, ini ada kaidah banyak orang nggak tahu. Sholat isya aslinya boleh nggak sih dijamak sama sholat maghrib? Boleh nggak? Boleh nggak? Isya sama maghrib dijamak? Baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir, boleh? Maka seorang wanita ketika beres haidnya sebelum subuh, maka dia wajib mandi, wajib sholat isya dan qadha sholat maghrib. Qadha maghrib. Ini banyak yang nggak tahu. Sholat isya aja mikirnya, kan maghrib mah tadi masih dapat. Iya, maghrib tadi masih dapat. Tapi kamu sekarang di waktu isya, yang mana waktu isya adalah boleh menjamak antara maghrib dan isya. Maka wajib sholat isya dan qadha sholat maghrib. Ustaz, urutannya gimana? Isya dulu, maghrib dulu? Hah? Isya dulu, maghrib dulu? Si tuan rumah yang punya waktu isya atau si tamu maghrib dulu? Orang banyak mau yakini isya dulu. Kan yang punya rumah ibaratnya. Maghrib tamu, belakangan dong. Ini keliru. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah salat, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu waktu yang udah Allah Subhanahu wa taala tentukan, udah ada urutannya. Berarti maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu. Maghrib dulu 3 rakaat. Beres salam baru salat isya. Beres salat isya salam, mangga silahkan. Boleh suaminya untuk menggauli istrinya. Nanti baru mandi lagi buat sholat subuh. Ya. Ingat, istrinya sholat maghrib dulu sama sholat isya. Jangan udah mandi, hayu langsung ditarik, jangan. Atau sholat isya, udah sholat isya, maghribnya juga jangan lupa. Ini banyak orang yang nggak tahu tentang qadha maghribnya. Qadha maghrib dan sholat isya.
Kemudian berkaitan dengan ini, nanti kaitannya dengan masalah waktu sholat. Kita nggak bakal bahas sekarang tentang waktu sholat secara detail, tapi kita katakan tentang masalah yang ada kaitannya di sini dulu. Intinya waktu sholat isya itu kebagi dua. Ada waktu asli, ada waktu darurat. Banyak orang berpikir bahwa isya waktunya sampai sebelum subuh. Azan subuh 4:30 misalkan. Jam 4 boleh sholat isya. Nggak boleh. Ijma ulama nggak boleh. Oh Ustaz, nanti malam jam 2 ada pertandingan bola. Saya mau bangun 1:30 sholat isya, sholat tahajud, baru nonton bola. Nggak bisa. Kalau mau bangun jam 2, silahkan bangun jam 2. Tapi jangan jadikan sholat isyanya jam 2. Jangan ada sebagian orang punya pemikiran, nggak Ustaz, kalau saya sholat isya dulu, nanti malam malas bangun tahajud karena mikirnya, sunnah inilah, udah tidur lagi aja. Tapi kalau belum sholat isya, saya masih ngerasa punya utang. Oh, belum isya, sholat. Makanya saya tahajudnya entar aja, jam 2 malam sekalian sholat isya. Sebagian orang punya pemahaman seperti ini. Ini pun salah, keliru. Kenapa? Sholat isya waktunya habis tengah malam, bukan sebelum subuh. Ijma ulama sampai tengah malam. Banyak disalahpahami sama masyarakat kita. Yaitu berarti kalau habisnya tengah malam, otomatis, contoh ya, azan maghrib jam 6, azan subuh jam 4:30. Oke, berarti waktu malamnya berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, setengah. 10 jam. Ya, 10 jam setengah. Dibagi 2, berarti 5 jam seperempat. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. 11, 15. Atau taruhlah jam 11. Jam 11 malam adalah batasan akhir waktu sholat isya. Sholat isyanya jam 11, sah-sah. Sholat isya 11:30, sholat isyanya sah-sah. Tapi dosa, masuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. So, terus gimana kalau yang kita selama ini tahu bahwa waktu isya itu sampai sebelum subuh? Iya, sampai sebelum subuh kalau darurat. Maka sholat isya punya 2 waktu, waktu asli dan waktu darurat. Waktu asli dan waktu darurat. Waktu asli yaitu sampai tengah malam, sampai jam 11 kurang lebih. Adapun waktu darurat baru jam 11 sampai 4:30. Contoh, kita mau niat sholat isya di rest area, lagi mudik. Wah, macet, nggak bisa berhenti di rest area. Atau prediksi kita nyampe rest area jam 10, ternyata baru nyampe rest area jam 12 malam. Ya mau nggak mau, darurat, nggak masalah. Orang operasi diperkirakan dari mulai jam 7 beres jam 10. Ternyata ngaret. Operasinya baru beres jam 1 malam. Dokternya belum sempat sholat isya, belum sempat menjamak tadi pas maghrib. Maka sholat isya jam 1 malam, boleh? Boleh. Dosa? Enggak dosa. Kenapa? Darurat. Tapi kalau nggak ada keperluan, sengaja entar deh sholat isyanya jam 12 saja, entar jam 1, nggak boleh. Maka kondisi wanita yang seperti ini masuk waktu darurat. Kenapa? Sebelum subuh, tapi masih waktu isya. Contoh jam 3 malam, jam 4 malam, masih keburu, dia wajib mandi, wajib sholat isya, plus qada maghrib. Paham ya? Insya Allah sampai poin nomor 1-nya. Oke, sekarang poin yang kedua. Wanita berhenti haidnya ketika subuh, maksudnya pada waktu subuh ya, bukan pas azan subuhnya, yaitu maksudnya adalah di waktu sholat subuh. Makanya ini tabel ini kaitannya sama waktu sholat. Wanita beres haid jam 5 pagi, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi, dan apa lagi? Wajib sholat subuh. Wajib sholat isya? Enggak. Wajib qada isya? Enggak. Kenapa? Kaidahnya simpel. Isya sama subuh bisa dijamak? Enggak bisa dijamak. Berarti wajibnya hanya sholat subuh. Oke. Masuk poin ketiga. Berhenti haidnya ketika setelah waktu subuh. Misalkan berarti waktu subuh habis kurang lebih sampai waktu syuruk. Syuruknya misalkan jam 6. Wanita beres haidnya jam 6:30 pagi. Apa yang harus dilakukan? Wajib mandi. Ketika itu juga wajib mandinya?
Enggak. Kenapa? Karena dia nggak ada waktu sholat yang harus dia kerjakan ketika itu. Maka wajib mandinya nanti ketika mau sholat zuhur. Ketika zuhur. Maksudnya boleh ditunda. Dia mau mandi jam 6:30 ya silahkan. Mau mandi jam 8 silahkan. Jam 9, masih dingin, ntar aja mandinya siang. Sekalian mau sholat zuhur jam 12 siang, boleh. Ya kenapa? Karena nggak ada sholat yang harus dia lakukan. Kalau setelah subuh, waktunya panjang. Baik, yang keempat, wanita selesai haid di waktu zuhur. Apa yang harus dilakukan? Misalkan beres haid jam 1 siang, wajib mandi. Kemudian wajib sholat, wajib zuhur, ya sholat zuhur, wajib sholat zuhur. Perlu sholat subuh? Nggak. Perlu dikodok? Enggak. Kenapa? Kaidah simple. Subuh sama zuhur nggak bisa dijamak. Oke. Yang kelima, ketika asar. Ketika wanita selesai haid jam 4:30 sore misalkan, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi. Oke, wajib mandi. Kemudian wajib sholat asar. Asar aja? Dan qada zuhur. Asar dan qada zuhur. Saya sengaja pakai spidol merah biar ketahuan apa aja yang harus dikodok, biar gampang bedanya. Wajib sholat asar dan qada zuhur. Kenapa? Kaidah simpel. Zuhur sama asar bisa dijamak? Bisa. Hitungannya seolah-olah dia jamak takhir. Urutannya asar dulu, zuhur dulu pas sholat. Zuhur dulu baru asar. Oke. Wanita beres haid jam 6:30. Harus dilakukan wajib mandi. Kemudian wajib sholat maghrib. Oke. Sekarang wanita yang terakhir beres haid di waktu isya. Tapi di waktu isyanya di waktu asli. Berarti antara jam 7 malam misalkan azan isya sampai jam 11 malam. Berarti misalkan dia beres haid jam 9 malam. Apa yang harus dilakukan? Wajib mandi. Sholat apa? Isya dan qada maghrib. Dan qada maghrib. Selesai. Insya Allah jelas ya sampai di sini ya. Jadi wajib mandinya nggak boleh ditunda, nggak boleh nunggu mandinya ntar jam 11 malam, nggak boleh. Tapi boleh misalkan jam 9 beres, mandi agak ditunda setengah 10. Yang penting masih waktu isya yang asli. Mandinya jam 10 masih boleh. Tapi kalau jam 11 enggak. Kenapa? Waktu isyanya udah keluar. Beda sama kasus yang poin nomor 1. Emang dia beresnya baru jam 3 malam. Dan nggak boleh dia tunda mandinya pas mau subuh. Harus segera. Yang boleh mandinya ditunda hanya di waktu ini, setelah subuh. Kenapa? Nggak ada kaitannya sama sholat. Boleh nanti ditunda sampai pas mau sholat zuhur. Tapi selain itu mandinya harus segera. Ketika dia sudah mandi dan sudah melaksanakan sholat yang diwajibkan, baru suaminya boleh menggauli istrinya. Dan ingat yang masalah qada tadi. Isya qada maghrib, kemudian asar qada zuhur. Di sini juga isya qada maghrib. Ini tabel yang perlu kita tahu. Insya Allah sekali baca juga hafal bismillah. Karena ya simpel aja. Di waktu poin nomor 1, nomor 5 sama nomor 7. Itu berkaitan dengan tabel berhenti haid. Adapun yang berikutnya, Al-Imam Abu Syuja rahimahullah taala, ya. Walaupun penjelasan tabel ini nggak disebutkan sama Imam Abu Syuja ya. Ini saya ambil dari referensi dari beberapa kitab yang lainnya. Beliau menyebutkan tentang apa aja sih yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Ada 8 macam. Orang haid dan nifas diharamkan 8 hal. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan menyentuhnya dan juga membawanya. Perlu diketahui, maksudnya membaca memegang langsung Al-Quran, kemudian membawa, ya, dan juga menyentuh. Masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan emang nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Allah Ta'ala alam pendapat yang kuat emang nggak boleh. Tapi ada solusinya. Istrinya masa selama haid 8 hari nggak baca Al-Quran? Nggak mungkin. Istrinya misalnya punya hafalan Al-Quran, alhamdulillah nggak murojaah, nggak mungkin. Maka tetap baca Al-Quran pakai Quran terjemah.
atau pakai Quran, ya. Kemudian balikinnya pakai pulpen. Yang penting lafadz Arabnya jangan disentuh dengan tangan langsung. Si lafadz Arabnya. Kalau Qurannya Quran yang ada terjemahnya kan ada lafadz Arab, ada lafadz terjemahnya. Pas dibalik kena bagian terjemahnya nggak masalah. Tapi jangan dipegang lafadz Arabnya. Atau yang full Arab tapi pakai aplikasi di handphone, di tab, di laptop, nggak jadi masalah. Jangan dianggap, oh istri lagi haid, kamu nggak ngaji, saya kan lagi haid mas. Nggak ada alasan wanita haid nggak baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan cara yang tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya adalah masuk ke dalam area masjid. Kalau teras luar nggak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Kemudian berhubungan suami istri, dan ini yang berikutnya yang terakhir yang ke-8 menurut Imam Abu Syuja, yaitu nggak boleh bercumbu dengan suaminya antara pusar sampai lutut. Ini pendapat Abu Syuja rahimahullah taala. Allah taala pendapat yang kuat, boleh-boleh aja selama yakin nggak masuk di kemaluan si istri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, if'alu kulla syai' illa nikah. Silahkan lakukan apapun dengan istrimu ketika istrimu sedang haid, kecuali melakukan hubungan suami istri di kemaluan wanita. Jadi mohon maaf kalau mau di paha, mau di mana, sah-sah saja. Menurut pendapat yang kuat. Menurut Abu Syuja tetap nggak boleh. Kenapa? Bukan nggak boleh karena ada dalil yang jelas mengharamkan, tapi khawatir kalau udah nyampe situ serempet-serempet, akhirnya kabita pengen di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Kemudian yang berikutnya yaitu yang diharamkan bagi orang yang junub. Kalau yang tadi bagi orang yang haid, sekarang bagi orang yang junub. Itu ada 5. Berarti mencakup kita laki-laki dan juga wanita. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, sekali lagi tadi menyentuhnya, kemudian masul mushaf wa hamluh, memegang dan juga membawanya, ya, kemudian tawaf dan juga berdiam diri di masjid. Lagi iktikaf, junub, jangan akhirnya malah majlas di masjid. Oh majlas dulu, makan dulu, ntar junub mandi dulu keluar, baru balik lagi ke masjid. Ya. Mungkin orang lagi iktikaf junub, tapi nggak boleh dia berdiam diri di masjid, harus di luar masjid. Kemudian yang terakhir di pembahasan ini yaitu diharamkan bagi orang yang sedang berhadas 3 hal, yaitu sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Ini maksudnya hadas kecil, ya. Kenapa? Karena sholat, tawaf, dan juga membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, kalau tadi yang 8 khusus haid dan nifas, yang 5 junub, laki-laki ataupun wanita, yang 3 tadi kaitannya yaitu untuk yang memiliki hadas kecil. Ini pembahasan dari matan Abi Syuja rahimahullah ta'ala. Sedikit sebelum saya tutup, yaitu berkaitan dengan tadi yang ada kaitannya sama masa minimal kehamilan dan masa maksimal kehamilan. Penting banget kita tahu. Kenapa? Salah satunya biar nggak ada tuduhan zina. Nggak ada tuduhan zina. Ada orang nikah, misal di bulan Januari. Simpelnya kita pakai hampir sama ya, 3 Januari sama Masehi sama Hijriah. Biar misalkan Januari dia nikah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, tiba-tiba di bulan Juli ngelahirin. Orang-orang tetangganya bilang, oh ini mah udah hamil duluan, masa baru 6 bulan udah ngelahirin, zina ini mah. Enggak. Kenapa? Minimal 6 bulan. Haram hukumnya orang yang menuduh dia zina. Dosa besar bagi yang menuduh. Dalam syariat Islam, yang menuduh berhak dicambuk 80 kali cambukan. Sekedar nyebarin isu, zina kayaknya ya. Iya, baru juga nikah Januari, masa Juli lahir? Rame. Enggak. Haram menuduh orang berbuat zina. Lain halnya nikah di bulan Januari, tiba-tiba bulan Mei udah ngelahirin. Mungkin banget dia zina. Cuman nggak usah urusan juga kita sampai nyebarin zina dan segala macam. Kecuali dengan cara ini, kita samperin, ini gimana dan seterusnya. Untuk ngejaga stabilitas daerah tempat kita tinggal. Tapi kalau misalkan 6 bulan, wajar. Kemudian juga maksimal tadi kurang lebih 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Ada seorang istri sama suaminya LDR. Suaminya misalkan kerjanya di luar negeri atau di luar kota. Suaminya misalkan pekerja sebagai pelaut. Pulang setahun setengah sekali atau 2 tahun sekali. Ternyata istrinya pulang
Padahal nggak ketemu selama 2 tahun. Istrinya hamil. Terus istrinya bilang, ini mas, janin kita yang waktu sebelum mas pergi. Kan menurut Abu Syuja 4 tahun maksimal. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini baru juga 2 tahun, baru setahun setengah. Ini anak kamu mas, nggak bisa. Pendapat yang kuat, setahun, 10 bulan lah. Kemungkinan besar istrinya zina sama orang lain nggak? Jelas, kemungkinan besar istrinya zina sama orang lain. Jadi penting kita tahu minimal dan maksimal kehamilan. Kemudian berikutnya contoh sedikit lah. Ini penting ya. Contoh. Ada orang di sini nggak ada yang namanya Joni kan? Contoh aja nih contoh. Joni nggak ada? Ada. Oke, taruh ada si Joni. Oke. Ada yang namanya Otong? Nggak ada ya? Aman ya? Otong nggak ada. Oke, ada si Otong. Ada perempuan, siapa ya namanya ya? Anggaplah Ningnung. Si Ningnung nggak ada ya? Ningnung nama ceweknya. Ningnung. Ningnung. Ada Joni, ada Otong, ada Ningnung. Oke? Joni pernah berbuat zina sama Ningnung. Nauzubillah. Otong nggak tahu. Maka nikahlah Ningnung dengan Otong. Oke? Nikahlah Ningnung dengan Otong. 6 bulan kemudian Ningnung melahirkan anak laki-laki. Mukanya mirip banget sama Joni. Mukanya Joni 100% plek. Ini anaknya namanya siapa? Siapa? Gino, nggak ada nama Gino di sini? Aman ya? Gino misalkan. Sekarang jadi pertanyaan, Gino bin Joni atau Gino bin Otong? Nah, ini penting kita tahu. Karena kasus ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di Sahih Bukhari. Jawabannya pekan depan aja, apa sekarang? Sekarang ya? Nggak apa-apa? Baik. Jadi Gino bin Joni atau Gino bin Otong? Kenapa? Pertama, masalah nasab. Nasab, penting. Oke, anaknya Gino cowok, anggap si Gino ini cewek. Ntar yang nikahin wali nikahnya siapa? Penting. Harus tahu wali nikahnya nanti siapa. Kemudian Joni atau Otong meninggal, dapat warisan apa enggak? Panjang kan kaitannya? Panjang. Ke bab mana-mana masuknya. Masalah apa? Minimal kehamilan, maksimal kehamilan. Maka Gino setelah Ningnung dan Otong tadi menikah, maka 6 bulan kemudian Ningnung melahirkan. Anggap nggak pakai tes DNA, anggap nggak dicek ke bidan, ke dokter usia kehamilan berapa. Ya. Sekarang alhamdulillah bisa dicek dengan hal-hal tersebut. Tapi secara umum ketika kasus ini terjadi, ini kejadian kasus di Jeddah kalau nggak salah 3 tahunan yang lalu. Suaminya bilang, oh ini bukan anak saya, nggak mirip sama saya. Di zaman Nabi SAW juga sama kejadian kayak gini. Maka Gino bin Otong, Gino bin Joni, mukanya mirip Joni. Tapi Ningnung sama Otong nikah di bulan Januari. Maka ada 6 bulan, semirip-miripnya Gino sama Joni, nasabnya adalah Gino bin Otong. Gino bin Otong. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash. Kata Nabi SAW, anak itu hak yang punya kasur. Maksudnya punya kasur resmi, yang resmi boleh aslinya berhubungan di kasur dengan Ningnung kan Otong. Di zaman Nabi SAW, Aisyah yang menceritakan di Sahih Bukhari, kata Aisyah, ada Sa'ad, nah sahabat ada yang namanya Sa'ad, dia bilang bahwa dapat wasiat dari kakaknya, namanya Utbah, bahwa ada anak, itu adalah anaknya Utbah. Jadi Utbah pernah berzina sama salah seorang budak. Kemudian budaknya ini akhirnya melahirkan anak. Ya, tapi habis itu Utbahnya udah selesai, udah tobat lah. Tapi meninggal. Kemudian Utbah ngasih wasiat sama saat
ambil itu anak saya. Dilihat sama Sa'ad, anaknya sampai lumayan dewasa. Mirip, emang mirip sama Sa'ad, mirip sama kakaknya, Utbah. Kadang dalam satu keluarga gitu ya. Anaknya mirip sama bapaknya, sama omnya juga, sama aminya, sama pamannya mirip. Mirip banget. Maka Sa'ad makin yakin, ini ponakan saya, anaknya Utbah. Kemudian hal ini si anak tersebut itu anak dari Zam'ah. Nama bapaknya Zam'ah. Ibaratnya kalau di sini otongnya nih. Utbah itu Joni. Anaknya Zam'ah. Maka mereka saudaranya, anak-anak lainnya dari Zam'ah bilang, enggak, ini adik kita, ini saudara kita. Soalnya dia kan budaknya bapak kita, ibunya si anak ini itu budaknya bapak kita. Oh, kata Sa'ad, enggak, ribut akhirnya. Diadukan ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu hak yang berhak punya kasur. Yang punya kasur resmi siapa? Ketika itu adalah Utbah. Maka anaknya adalah Zam'ah. Maka dinasabkan kepada Zam'ah. Persis kayak gini kasusnya. Maka Gino bin Otong, walaupun dia mirip sama Joni. Kenapa? Karena yang resmi punya kasur boleh tidur sama Ningnung adalah Otong. Paham sampai di sini? Untuk pembahasan detailnya nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Intinya ini nggak sepele. Kita tahu minimal kehamilan, maksimal kehamilan, minimal haid, maksimal haid, minimal nifas, maksimal nifas, dan seterusnya. Termasuk tabel sholat ini karena erat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang disayangkan banyak kaum muslimin belum tahu. Karena tadi contoh ini tadi kewaris, kenasab, kewali nikah, dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Baik. Zaman sekarang tes DNA misalnya. Iya. Boleh, kalau zaman sekarang pakai tes DNA untuk menguatkan bukti. Tapi kalau yang saya tahu kabarnya yang contoh yang di Jeddah, kasus 3 tahunan lalu kalau nggak salah, itu hakim menolak tes DNA berdasarkan hadis Nabi SAW, al-walad lil firash. Itu keputusannya hakim boleh sampai dibawa ke pengadilan, karena kebetulan kalau di Arab Saudi kita pakai syariat Islam. Maka ketika itu hakim berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash, menolak tes DNA. Tapi kalau misalkan kita di Indonesia diadukan ke pengadilan, kata hakim, oke, kita lakukan tes DNA, silahkan. Tes DNA ketahuan, maka bisa dilakukan. Tapi nanti beda lagi hukumnya. Kalau anaknya perempuan memang hasil zina, tetap nggak bisa bin nasabnya ke bapaknya, walaupun bapak biologis. Kenapa? Karena hasil zina. Yang menikahkan nanti harus wali hakim. Walaupun nanti ibu sama bapaknya nikah, tetap nggak dapat waris karena nikah, karena si anak ini hasil dari hubungan di luar nikah. Tapi hanya sekedar tahu bapak biologisnya aja. Tapi secara hukum syar'i nanti hal-hal yang lainnya berbeda. Karena penting ya masalah ini, nggak boleh kalau misalkan nauzubillah seorang berzina, habis itu punya anak, apalagi anak yang perempuan, walaupun dia bapak biologisnya, nekat nikahin anaknya jadi wali. Maka anaknya walaupun dinikahkan, maka anaknya zina. Seterusnya gitu, terus zina nggak berhenti-berhenti. Zina yang tidak ada putusnya. Maka diputus dengan nikah dengan pakai wali hakim. Allah Ta'ala. Ya. Penggunaan obat-obat penunda haid. Ya. Ya. Baik. Penundaan obat penunda haid. Para ulama membahas tentang masalah ini. Boleh kalau ada maslahat. Boleh kalau ada maslahat. Hukum asalnya nggak boleh. Orang mau berangkat haji, nunggu haji waiting listnya aja udah 15 tahun, 20 tahun. Nyampe sana ternyata pas jadwalnya dia tawaf ifadah, sampai dia mau kepulangan itu ternyata dia masih jadwal haid. Maka boleh dia di sini untuk minum obat penunda haid, karena kan udah tahu siklusnya. Ada maslahat besar. Umroh udah bayar 30 juta, 40 juta. Oh, pas kebetulan tanggalnya ternyata aslinya pas, bukan haid. Ternyata diundur pas haid. Boleh, kenapa? Ada maslahat. Tapi di luar itu nggak ada maslahat, hukum asalnya tidak boleh. Allah a'lam. Usia kehamilan tadi dia 6 bulan, bahasanya ada 2 ayat itu. Iya, 2 ayat itu. 1 tahun dan 4 tahun. Baik, dasar yang 1 tahun 4 tahun para ulama menyebutkan itu berdasarkan kasus yang terjadi di zaman para ulama. Makanya Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala itu kenapa berpendapat 4 tahun? Karena ada laporan seorang wanita yang mengatakan saya hamil 4 tahun.
Cuman yang dibantah sama para ulama lain, siapa yang menjamin wanita itu nggak bohong? Bisa aja kan perempuan itu bohong. Imam Abu Syuja, saya hamil 4 tahun. Oh iya, akhirnya dicatat maksimal kehamilan 4 tahun. Bisa aja perempuan tadi berbohong. Maka ini bantahan dari para ulama lainnya. Yang normal terjadi nggak lebih dari 1 tahun. Allah Ta'ala. Ada lagi? Guru Anda bilang kalau misalnya wanita itu selesai haid, kemudian dia mandi dan membuka hijabnya, kemudian di hijabnya itu ada rambut yang rontok. Baik. Kemudian rambutnya itu dikumpulin dan rambut itu harus dimandikan, itu benar apa? Baik. Ini yang tersebar di masyarakat kita di Indonesia. Rambut rontok, disisir, dihijab, di mana, di kasur, di bantal, dikumpulin. Termasuk kalau gunting kuku, dikumpulin. Nanti dimandikan sekaligus mandi wajib. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Ini tersebar di masyarakat Indonesia aja. Kasus terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi, sihir itu termasuk hukuman berat ya. Sampai hukuman penyihir itu, dukun itu dipenggal. Dan banyak kasus TKW sampai nyihir majikannya. Pernah karena si TKW tadi punya keyakinan kalau lagi haid itu harus ngumpulin rambut nanti dimandikan. Padahal wanita ini, TKW ini dia nggak lagi melakukan sihir. Cuman karena salah satu media sihir adalah rambut, majikannya pas masuk kamar itu nemuin rambut. Dia suuzon, jangan-jangan ini rambut saya dikumpulin untuk saya biar disihir. Maka dibawa ke pengadilan. Sampai segitunya gitu ya. Subhanallah, jangan sampai, karena rambut salah satu media untuk sihir. Intinya pemahaman seperti itu harus dimandikan, rambut dan kuku kurang tepat atau keliru. Nggak usah, ya udah yang ada di rambut aja. Nggak usah takalluf memberatkan diri. Allah Ta'ala alam, saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.